Hai Pecha Lovers, kembali lagi bersama aku San Diego. Nah, menurut kalian kulit cerah dan glowing itu cukup nggak sih hanya penggunaan skincare aja? Nah, di konten kali ini kita bakalan membahas itu lebih dalam, makanya simak terus dan saksikan terus konten Ngobrol Dokter kali ini. Nah, sebelumnya nggak lupa aku ingetin untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Wijaya Platinum Clinic ya. Nah, kembali lagi nih guys, seperti yang Sandi udah mention di awal, kalau kulit cerah dan glowing itu cukup hanya penggunaan skincare aja nggak sih? Nah, di samping Sandi ini udah ada narasumber kita di konten kita kali ini, yaitu adalah salah satu dokter dari Wijaya Platinum Clinic nih. Langsung aja kita sapa ya. Hai dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dok, boleh perkenalkan diri dulu nih dok? Iya, oke. Saya dengan Dokter Lita dari Wijaya Platinum Clinic. Nah nih dok, hal pertama yang saya mau tanya ini dok, apakah setiap produk skincare itu dapat membuat kulit wajah menjadi lebih cerah? Bisa dijelasin nggak dok? Oke. Untuk produk skincare kita harus melihat ingredients-nya apa. Ya, kalau untuk tujuan mencerahkan, tentu saja kita membutuhkan produk skincare yang isinya brightening agent seperti retinol, retinoid acid, kemudian kojic, alpha-arbutin, AHA dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau sementara kan ada juga produk yang isinya moisturizer. Nah, kalau yang moisturizer itu biasanya kan sifatnya dia humectant ya atau emollient. Nah, contohnya seperti HA, kemudian aloe vera, ceramide dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah untuk melembabkan wajah. Nah, namun saat ini sih produk skincare itu kebanyakan sih kandungannya itu udah kompleks. Jadi nggak berdiri sendiri gitu ya, cuma isinya whitening agent atau moisturizer, tapi udah jadi satu. Ada whiteningnya, tapi juga ada moisturizernya gitu. Jadi banyak produk yang dijual di pasaran tuh sekarang udah digabung gitu ya dok. Selain melembabkan, dia juga bisa ada kandungan mencerahkannya juga ya dok ya. Nah nih dok, terus untuk kandungan yang aman dalam skincare untuk mencerahkan wajah tuh apa aja dok? Oke, untuk mencerahkan wajah itu bahan-bahan atau kandungan whitening agent itu dibagi menjadi beberapa golongan ya. Ada golongan yang disebut dengan retinol, kemudian ada golongan retinoid acid gitu ya. Untuk yang retinol itu dibagi lagi tuh jadi beberapa golongan. Ada yang disebut dengan golongan ester, contohnya golongan retinol palmitat, retinol asetat. Nah, itu merupakan golongan retinol yang masuk kelasnya adalah soft atau ringan. Nah, kemudian juga ada retinol aldehyde. Nah, ini yang paling banyak juga dipakai di produk OTC ya, yang dijual bebas dan lumayan efeknya juga efektif gitu untuk mencerahkan. Nah, ada golongan terbaru dari retinol ya yang dikenal dengan nama pinocolon retinoat. Nah, ini generasi terbaru dari retinol yang efeknya lebih kuat daripada retinol, namun sifat iritasinya tidak sekuat retinoid acid. Nah, kalau yang retinoid acid itu yang termasuk ke dalam golongan itu, contohnya ada palen dan retinoid. Nah, ini sifatnya masuknya ke dalam kategori golongan obat ya, jadi harus dengan resep dokter. Nah, jadi penggunaannya biasanya sih nggak dijual bebas ya, nggak terdapat di produk-produk OTC gitu. Nah, kemudian ada juga yang paling banyak sekarang digunain niacinamide. Nah, niacinamide ini termasuk lagi hits ya saat ini, karena emang efeknya tuh banyak. Nah, niacinamide ini beberapa efek yang dia punya itu sifatnya bisa sebagai antiinflamasi, jadi dia juga bisa digunain untuk masalah akne. Ya, kemudian juga dia punya efek pencerah. Nah, jadi bisa memudarkan noda-noda bekas akne, terus juga bisa membantu mencerahkan dari lesi-lesi hiperpigmentasi pasca inflamasi ya. Kemudian fungsinya yang ketiga itu dia dapat mengontrol minyak. Nah, terus si niacinamide ini juga dinilai cukup cocok untuk kulit-kulit yang sensitif ya pada umumnya. Nah, jadi
Itu sih produk-produk yang biasanya dipakai untuk pencerah dan termasuk kategori aman. Oh, jadi sebenarnya kategori pencerah itu ada dibagi juga ya dok ya? Iya. Dan lebih baik kalau misalnya biar lebih jelasnya itu bisa dikonsultasi sama dokter ya untuk bahan-bahan yang misalnya Kuat. lebih kuat ya Iya, dok ya. biasanya. Nah dok nih, kan sekarang di pasaran nih dok, banyak yang menggunakan skincare dikhususkan untuk memutihkan wajah, tapi malah bikin kulit tuh iritasi nih dok. Itu Oke. kenapa dok? Jadi untuk penggunaan produk skincare harusnya memang kita sesuaikan dengan tipe jenis kulit ya. Nah jadi skin type itu sangat-sangat mempengaruhi untuk kita dapat memilih suatu produk skincare yang cocok gitu. Nah skin type sendiri dibagi menjadi dua versi ya, dua versi pembagian. Yang berdasarkan klasik tuh skin type tuh pasti udah banyak yang tahu lah ya, dibagi 5. Ada yang disebut dengan skin type-nya kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, terus kulit sensitif dan kombinasi. Nah yang lebih banyak dipakai saat ini sih pembagian skin type-nya secara Bowman. Nah karena Bowman ini membagi itu lebih detail, jadi dia kalau berdasarkan Bowman itu skin type-nya ada 16 jenis skin type gitu. Nah, ada yang disebut dengan skin type-nya dry sensitive atau oily sensitive. Nah, kalau dari tadi yang disebutkan pakai skincare tapi malah iritasi, ya kemungkinan kulitnya kategorinya masuknya sensitif. Ya, kulit sensitif iritasi. Nah, kalau sudah berbicara iritasi, biasanya gambaran yang ada kemerahan, kering, gitu ya, perih. Nah, menunjukkan bahwa di sini tuh terjadi kerusakan barrier skin. Nah, barrier skin yang lagi rusak, dia akan bersifat memberikan reaksi yang berlebihan terhadap zat apapun. Nah, jadi tugas kita tuh kalau lagi begitu kulitnya lagi sensitif, lagi iritasi, perbaiki dulu barrier skinnya yang rusak tersebut. Dengan bagaimana caranya? Nah, kita pilihlah produk-produk yang mengandung bahan yang sifatnya moisturizer ya, yang sifatnya melembabkan. Contohnya ada hyaluronic acid, kemudian ada ceramide, aloe vera herbanis dan lain-lain. Dan juga kita harus milih bahan yang sifatnya anti-inflamasi untuk meredakan peradangannya, tapi yang non steroid. Nah, jadi setelah kita atasi barrier skin yang rusak, nah kita nilai bahwa nih barrier skinnya udah mulai membaik, udah mulai pulih. Baru di situ kita perlahan-lahan mulai memberikan produk anti-aging atau yang mengandung whitening agent ya secara bertahap dari tingkatan yang kekuatannya yang soft atau yang ringan. Yang dari yang ringan dulu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya nggak bisa tuh ya dok, misal asal kita main pakai pencerah gitu aja ya, dilihat lagi dulu ya dok, kembali lagi ya kulitnya dan jenis kulitnya. Jadi gini, keberhasilan kita memilih suatu produk skincare itu sangat bergantung kepada kemampuan kita untuk menganalisa skin type kita gitu. Jadi untuk pemilihan skincare yang tepat itu kita harus tahu ya dok jenis kulit kita tuh seperti apa, baru nanti mengikuti ya dok ya. Nah nih dok, kalau untuk gaya hidup sendiri itu mempengaruhi nggak sih cerahnya kulit seseorang? Mempengaruhi pastinya ya. Nah, gaya hidup, lifestyle yang nomor satu mungkin bisa kita lihat dari pola makan ya, pola asupan. Nah zaman sekarang mungkin banyak banget nih lagi trennya minuman-minuman, nah es kopi susu, boba dan lain-lain. Asupan gula yang tinggi akan membuat kulit banyak mengalami problem, masalah ya. Nah ya bisa akne ya, yang paling sering terjadi kan seperti itu, akne seperti itu. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan lain ya yang malas membersihkan wajah ya, terus aktivitas di luar tinggi tapi tidak memakai tabir surya atau sunblock. Nah itu aja akan membuat efek agingnya lebih cepat dong, paparan panas memicu untuk jadi terjadinya flek dan lain-lain. Jadi lifestyle itu sangat penting ya dok ya, pengaruh ya untuk banget. Kulit kita sendiri ya dok ya. Nah, dok, ada nggak sih hubungan antara kelembapan kulit dengan kulit yang cerah nih dok? Ada banget ya? Iya banget sebenarnya. Jadi kelembapan kulit itu memang merupakan tanda alami dari suatu gambaran kulit yang sehat kan. Nah, kulit lembab berarti hidrasinya tercukupi ya, kadar air dan kadar minyak dalam kulitnya sudah cukup gitu. Nah,
Dan si kelembapan kulit itu merupakan salah satu faktor penting ya untuk kita dapat mencapai suatu kulit yang dinilai cerah. Cerah, nah, ya. Jadi ya udah beriringan kan, kulitnya cerah ya, semuanya berarti kan sudah terpenuhi kelembapannya. Semuanya. Gitu, Jadi kan salah kalau satu. soalnya banyak juga orang yang kayak misalnya mukanya kan kusem ya, kelihatannya nggak cerah ya dok ya. Makanya Iya. kalau terhidrasi dengan baik gitu jadinya Dia otomatis kan. otomatis kulitnya jadi terlihat lebih cerah ya dok Betul. ya. Nah terus nih, dok, tindakan apa sih dok? Kita kembali ke treatment nih ceritanya. Tindakan apa sih Iya. dok yang aman untuk membuat kulit putih dan glowing? Ada nggak sih rangkaian treatment atau rekomendasi treatment nih dok yang bisa dilakukan? Iya. Kalau untuk treatment ya tentu saja ya pasti di WPC ya, Pasti di ada klinik. Wijaya Platinum ya pastinya Pasti Wijaya dong. Platinum dong. Wijaya Platinum Clinic. Biasanya sih yang lagi hit saat ini ada yang disebut dengan Picosure Glowing Premium. Oke. Nah, itu kombinasi dari dua tindakan ya. Berupa laser pico ya, laser picosure yang kita tahu lah di mana-mana ya, udah sering banget, Udah hits banget ya pico-pico ini ya. Jadi kalau buat cerah-cerah, terus pengerjaannya singkat, nyaman, nggak sakit, tanpa downtime ya. Tapi habis itu langsung cerah. Nah, jadi kombinasinya laser pico plus smart skin glowing atau smart skin booster. Ya, si smart skinnya ini metodenya memasukkan serum. Oke. Nah, serum pencerah, serum yang berfungsi juga melembabkan ya. Nah, jadi rangkaiannya itu lebih dapat lah setelah kulitnya dikasih di laser. Nah, baru kita masukkan serum. Nah, jadi cerahnya dapat, kelembapan juga dapat. Jadi akhirnya menuju kulit yang glowing ya dok ya dengan Iya, dua rangkaian treatment sehat. itu. Nah kalian semua nih kalau mau ngelakuin treatment itu bisa aja langsung datang ke Wijaya Platinum Clinic cabang terdekat di kota kalian ya dok ya, bisa langsung dikonsultasikan ya dok ya. Iya. Nah nih dok, terakhir nih dok, tips kulit cerah yang sehat dan aman dari versi dokter kayak gimana nih? Oke. Tipsnya pastinya perawatan ya. Nah, perawatan sendiri yang paling dasar ya kita setiap harinya ya memakai produk-produk skincare. Yang paling basic ya facial wash ya, karena mencuci muka, kemudian krim-krim pelindung kayak sunblock atau tabir surya dan juga moisturizer. Disertai juga krim pencerah kalau kita pengen kan hasilnya dia kulit menjadi lebih cerah ya. Nah, yang paling dasar ya itu, baru diikuti dengan ya lifestyle tadi ya, yang lainnya tadi gitu, faktor pendukungnya ya, pembersihan wajah ya minimal 2 kali sehari, terus perlindungan wajah terutama apabila kita punya aktivitas di luar ya. Nah, itu jangan lupa pakai tabir surya. Baru faktor-faktor lainnya ya, pola makan yang baik ya, pola hidup sehat ya, makanan yang bernutrisi, istirahat yang tercukupi gitu ya, tidur yang cukup gitu, dan ya yang standarnya begitulah. Nah, jadi gitu ya semua ya Bachelor Lovers ya. Dari Dokter Lita itu adalah tips gimana biar kulit kita itu cerah dan sehat ya dok ya. Dokter terima kasih banget nih untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Ya, jadi nambah wawasan juga, jadi tambah pinter ya dok ya. Jadi nambah tahu nih untuk mendapatkan kulit sehat dan glowing itu ternyata banyak faktornya ya dok ya. Nah Bachelor Lovers, gak lupa aku ingatkan kalian nih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Wijaya Platinum Clinic. Nah Sandi dan Dokter undur diri, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Bye.